Shalom, salam sejahtera bagi kita sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita di dalam kelimpahannya, kekuatan kesehatan, perpanjangan umur. Kiranya melimpah dalam kehidupan setiap kita sampai hari ini kita boleh ada, semua berkat anugerah Tuhan. Kembali kita bertemu dalam program Pagi Damai. Kali ini kita akan mengikuti edisi Tuhan menanti-nantikan. Bagaimana Tuhan menanti-nantikan kita. Ini dikutip dari kitab Yesaya, dari pasalnya yang ke-30, dari ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan terlebih dahulu, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Dikatakan bahwasanya Tuhan menanti-nantikan saat yang paling tepat hendak menunjukkan kasih-Nya. Betapa luar biasanya saudara, kalau kehidupan kita dikasihi oleh Tuhan. Saya yakin kita dikasihi oleh manusia saja itu sangat indah sekali, apalagi dikasihi Tuhan. Tentu jauh lebih indah dibandingkan kasih daripada manusia. Mungkin kehidupan kita dibenci oleh manusia, tetapi kalau Tuhan mengasihi kita, itu juga kehidupan yang sangat indah. Sekalipun mungkin manusia membenci, tetapi kalau Tuhan mengasihi kita, ini suatu kehidupan yang indah. Contohnya saja Yusuf anak Yakub. Ia dibenci oleh saudara-saudaranya sendiri. Ia dibenci oleh kakak-kakaknya. Tetapi Tuhan mengasihi Yusuf. Ya sudah. Dan merencanakan hal yang indah dalam kehidupan Yusuf. Karena itu Tuhan menuntun kehidupan Yusuf dalam perjalanannya, saudara, perjalanan hidupnya. Sampai akhirnya Tuhan menggenapkan seluruh janjinya, rencananya, panggilannya dalam kehidupan Yusuf. Sehingga Yusuf itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Baik untuk Mesir maupun juga untuk keluarganya, bahkan untuk banyak manusia di dunia pada masa itu. Saudara yang terkasih dalam Kristus, masa depan daripada Yusuf itu begitu indah. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi Yusuf. Jadi Tuhan menunggu waktu, kapan waktu yang paling tepat Tuhan hendak menunjukkan kasih-Nya. Dan Tuhan hendak menyayangi umat-Nya. Dan Tuhan dikatakan juga tadi bahwasanya menanti-nantikan saat yang paling tepat. Kapan kira-kira Tuhan hendak menunjukkan kasih-Nya itu, kasih sayangnya itu kepada kita manusia ini. Namun seringkali Tuhan menunggu kapan waktu yang tepat untuk menunjukkan kasih-Nya dan sayangnya kepada kita manusia. Justru kita manusia ini makin jauh dari Tuhan. Andai kita semakin mendekatkan diri dan menanti pertolongan Tuhan, menanti uluran tangan Tuhan, betapa berbahagianya kita. Ya, dalam kalimat terakhir tadi dalam ayat 18 itu dikatakan berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Namun seringkali manusia bukan menantikan Tuhan, bukan menanti pertolongan Tuhan, bukan menanti uluran tangan Tuhan, justru meninggalkan Tuhan. Ini sebenarnya diungkapkan saudara, kalau kita perhatikan dari ayatnya yang pertama. Karena umat itu meninggalkan Tuhan, itu yang menjadi persoalannya. Persoalan ataupun masalah daripada manusia ini atau umat Tuhan ini adalah meninggalkan Tuhan. Dikatakan dalam ayat satunya demikian. Saya kutip sampai kepada ayat 3-nya. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan Rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Ya, ayatnya yang kedua, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung kepada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Nah, ini yang menjadi persoalannya. Ya, umat Tuhan ini meninggalkan Tuhan, justru pergi ke Mesir mencari pertolongan. Seharusnya kita mencari pertolongan, perlindungan kepada Tuhan. Ya, seharusnya kita menanti-nantikan Tuhan sampai Tuhan mengulurkan tangannya. Seharusnya kita datang di hadapan hadirat Tuhan, menantikan Tuhan, menantikan berkat-Nya, menantikan pertolongannya.
Tetapi justru sebaliknya, umat Tuhan ini justru pergi ke Mesir mencari perlindungan, mencari berkat ke Mesir yang adalah gambaran dunia. Sehingga Tuhan berkata bahwasanya perlindungan Mesir dan Firaun itu akan memalukan kamu. Justru yang dialami nanti adalah kehancuran. Coba kita lompat dulu ayatnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-9 sampai ayat 11 dikatakan seperti ini. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengarkan akan pengajaran Tuhan, yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik, dan kepada para pelihat, jangan lihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis, lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Ayat 11, menyisilah dari jalan dan ambillah jalan lain, jangan susahi kami dengan Yang Maha Kudus Allah Israel. Saudara bayangkan betapa umat Tuhan ini begitu meninggalkan Tuhan, dan mereka berkata, jangan susahin kami dengan Tuhan, lebih bagus engkau menilik, lebih bagus engkau melihat bagi kami hal-hal yang semu, hal-hal yang palsu. Jangan katakan kepada kami kebenaran. Kami tidak mau mendengarkan pengajaran yang benar. Kami tidak mau mendengarkan tentang Tuhan. Justru mereka suka hal-hal yang palsu. Ya, walaupun Tuhan menunggu waktu yang paling tepat, kapan kira-kira umat ini datang mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, menantikan Tuhan, disitulah Tuhan hendak menunjukkan pertolongannya, disitulah Tuhan hendak menunjukkan kasih sayangnya, disitulah Tuhan hendak menunjukkan berkat-berkatnya, melimpahkannya kepada umatnya. Namun persoalannya umat Tuhan ini justru pergi meninggalkan Tuhan, enggan mendengarkan pengajaran Tuhan, tidak mau mendengarkan tentang Tuhan sendiri pun mereka menolaknya. Sehingga kehancuran demi kehancuranlah yang mereka alami. Akibatnya itu ayat 12. Ayat 12 sampai kepada ayatnya yang ke-14. Ini akibatnya. Sebab itu beginilah firman Yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya. Maka ayat 13, maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersembul keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata. Ayat 14, seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukan dengan tidak kenal sayang, sehingga di antara remukannya tiada terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak. Artinya, oleh karena dosa dan pelanggaran meninggalkan Tuhan itu, maka umat ini akan mengalami kehancuran. Sampai dikatakan bagaikan tempayan, bagaikan periuk yang diremukan, yang dihancurkan, dan tidak ada sedikit pun yang utuh. Artinya tidak bisa diperbaiki lagi, tidak bisa dipulihkan lagi, tidak tertolong. Bukan Tuhan tidak mengasihi, bukan Tuhan tidak mau menolong, bukan Tuhan tidak mau memberkati, tetapi persoalan terbesarnya umat ini justru meninggalkan Tuhan, tidak mau mendengarkan tentang Tuhan, tidak mau diajar tentang Tuhan, tidak mau diberi pengertian tentang jalan-jalannya Tuhan. Justru sukanya yang palsu, yang semu, tidak mau penglihatan yang benar, tidak mau firman yang benar, justru mau yang semu, yang palsu. Sehingga resiko akibatnya sangat fatal sekali, kehancuran dan tidak dapat dipulihkan lagi. Karena itu, saudara, Tuhan masih sangat menanti-nantikan bagaimana kita berbalik kembali kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, dan menanti pertolongan Tuhan dengan setia. Maka dikatakan di dalam ayatnya yang ke-15 sampai kepada ayatnya yang ke-16, beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Sebenarnya dengan bertobat dan dengan tinggal diam. Tinggal diam itu artinya menanti pertolongan Tuhan. Kalau kita bertobat artinya kita berbalik kepada Tuhan. Lalu kita menanti pertolongan Tuhan.
menantikan uluran tangan Tuhan, menantikan Tuhan menyatakan kasih dan sayangnya, maka Tuhan akan mengulurkan tangan kasih-Nya. Tetapi sebaliknya dikatakan tadi, tetapi kamu enggan. Justru dalam ayat 16 dikatakan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Kamu mau, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Kami mau mengendarai kuda. Dengan kata lain, mau yang cepat, mau yang instan. Tidak mau menantikan uluran tangan Tuhan pada waktunya. Tuhan menunggu waktu yang tepat. Bukan Tuhan lalai, bukan Tuhan melupakan, tetapi Tuhan menunggu waktu yang paling tepat. Kadangkala berkat Tuhan itu pun Tuhan akan berikan tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Saudara, orang dewasa mungkin bisa mempergunakan berkat itu dengan baik. Tapi kalau anak-anak belum tentu. Belum tentu. Kalau anak-anak diberikan pisau, mungkin belum tentu menggunakan pisau itu dengan baik. Diberikan uang pun belum tentu bisa menggunakan uang itu dengan baik. Tetapi kalau orang dewasa, mungkin dia dapat menggunakan dengan baik sesuai dengan fungsinya. Demikian halnya dengan kita. Ya saudara, berkat-berkat yang Tuhan berikan pun sesuai dengan pertumbuhan kedewasaan kita. Kadangkala kita menuntut berkat Tuhan yang besar, tetapi kita tidak bertumbuh dewasa. Kadangkala kita menuntut Tuhan supaya Tuhan memakai hidup kita dengan karunia, dengan talenta yang sangat hebat, yang spektakuler, tetapi kita tidak bertumbuh di dalam rohani kita, dalam pengertian kita. Saudara, sehingga Tuhan menunggu waktunya, kapan yang paling tepat. Ya, Tuhan memakai kita dengan luar biasa. Kapan yang paling tepat Tuhan memberikan berkat-Nya sesuai dengan pertumbuhan kita. Jadi Tuhan tidak lalai, Tuhan tidak lupa dengan kita, tetapi Tuhan menunggu waktu yang tepat. Hanya kadangkala manusia tidak mau. Manusia ingin yang ekspres, manusia ingin yang instan, manusia ingin yang cepat. Karena itu tadi dikatakan, kami mau naik kuda, kami mau cepat. Kamu boleh cepat, tetapi itu akan membawa kehancuranmu, katanya. Ya, itu akan membawa celaka dalam hidup. Karena itu, saudara yang terkasih dalam Kristus, nantikanlah Tuhan. Tuhan hanya minta dengan bertobat dan tinggal diam. Disitulah letak kekuatan. Kalau kita menantikan Tuhan, disitulah letak kekuatan kita. Digambarkan dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40 dari ayat 29, saya bacakan demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tetapi orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung karena tidak mau menanti-nantikan Tuhan. Ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, justru Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita, kemampuan bagi kita, saudara, supaya kita memiliki kekuatan rohani untuk terus berjuang di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, karena itu nantikanlah Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Kalau Rasul Yakobus menyatakan dalam Yakobus pasalnya yang keempat, dalam ayatnya yang ke-8, mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepadamu. Datang kepada Tuhan dan nantikanlah janji-janjinya, nantikanlah pertolongannya, nantikanlah uluran tangan kasih-Nya, nantikanlah kasih sayang Tuhan, maka Tuhan akan menyatakannya tepat pada waktunya. Kalau sampai hari ini mungkin engkau belum mengalami apa yang engkau rindukan, apa yang engkau nantikan, saudara, karena belum waktunya. Tuhan tentu tahu waktu yang paling tepat kapan menolong kita. Tuhan tahu kapan yang paling tepat memberkati kita. Tuhan tahu kapan yang paling tepat untuk menunjukkan kasih sayangnya, perhatiannya kepada kita. Walaupun kadang-kala kita seperti tidak sabar, ingin cepat-cepat, tetapi Tuhan tahu waktu yang paling tepat. Jangan sampai berkat Tuhan
pertolongan Tuhan justru itu membawa kita kepada kehancuran. Tetapi biarlah melalui berkat-Nya kehidupan kita semakin dekat. Berkat Tuhan itu bagaikan menjadi suatu fasilitas bagi kita untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Kiranya kita ditolong oleh Tuhan untuk bisa mengerti firman-Nya dan Tuhan memberkati kita. Haleluya.